Ready? It's very good. Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang masih baru dan berdasarkan dari kisah nyata, berjudul The Ministry of Ungentlemanly Warfare 2024. Di film kali ini akan menceritakan tentang perjuangan sekelompok prajurit Inggris dalam menjalankan misi untuk menghancurkan kapal selam milik Nazi dengan beranggotakan 5 orang. Bagaimana keseruannya? Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1941, Inggris dibuat tak berdaya karena Nazi sudah berhasil mengambil alih Eropa dan hanya menyisakan negara Inggris. Oleh karena itu, Inggris meminta bantuan kepada negara lain, namun ternyata Nazi sudah ada kapal selam bernama U-Boat yang sudah menguasai Samudra Atlantik, sehingga semua bantuan maupun pengungsi tidak bisa melewati Samudra Atlantik. Menteri Pertahanan Inggris bernama Winston menyarankan untuk menghancurkan kapal pemasok U-Boat mulai dari senjata, servis, dan lain-lain yang berada di lokasi bernama Fernando Po. Karena jika kapal tersebut hancur, maka U-Boat tidak akan beroperasi. Namun sayangnya kapal Nazi berada di lokasi yang netral, sehingga misi yang akan mereka lakukan tidak ada izinnya. Karena jika Inggris ketahuan menyerang wilayah tersebut, maka negara lainnya akan bergabung dengan Nazi untuk menginvasi Inggris. Pada akhirnya misi pun dibuat dan merekrut seorang prajurit bernama Gas untuk memimpin misi tersebut. Gas juga dibantu oleh 2 agen mata-mata bernama Heron dan juga Marjorie yang akan membantu Gas dari dalam. Selain itu, Gas juga meminta untuk merekrut timnya sendiri, mulai dari Henry sang pelaut pintar yang dendam terhadap Nazi. Kemudian Anders yang merupakan pemburu dan juga dendam kepada Nazi setelah Nazi menyiksa saudaranya. Kemudian ada Freddy yang sangat jago membuat peledak dan juga berenang. Namun ada satu orang bernama Geoffrey yang ingin Gas rekrut, tapi sayangnya Geoffrey tertangkap saat mengintai kapal di Fernando Po. Tentu saja Gas akan menyelamatkannya, meskipun dijaga sangat ketat oleh pasukan Jerman, karena bagaimanapun juga Gas membutuhkan Geoffrey. We are 44 days before the Nazis for the last 2 years she'll be posing explosives to destroy the Duquesa. Singkat cerita, misi akhirnya dijalankan dengan Gas dan juga Anders yang berada di Samudra Atlantik. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan pasukan Jerman dan beralasan sedang berlibur. Tentu saja pasukan Jerman yang ada di sana tak percaya dan mulai mengecek kapal Gas. Namun bukannya takut, mereka berdua malah bercanda, padahal pasukan Jerman sudah menodong mereka berdua. Pada akhirnya mereka berdua akan dihabisi karena sudah merendahkan pasukan Jerman. Tapi tiba-tiba mereka langsung menyerang pasukan Jerman dengan dibantu Henry yang keluar dari persembunyiannya. Lalu tak lama kemudian kapal Jerman pun meledak setelah Freddy berhasil memasang sebuah bom di sana. Setelah itu, Gas akhirnya mengatakan kepada semuanya jika misi kali ini tidak berizin dan jika mereka tertangkap Inggris maka mereka akan dipenjara dan tujuan mereka kali ini adalah menyelamatkan Geoffrey terlebih dahulu. Di sisi lain, Marjorie dan Heron sedang menuju ke Fernando Po untuk memastikan jika kapalnya sudah layak untuk mereka ledakan. Lalu Marjorie mulai menjalankan aksinya dengan mulus untuk mencuri koper milik pasukan Jerman yang berisi daftar pasokan yang akan dikirim ke U-Boat. Setelah berhasil mengambilnya, mereka berdua segera memberitahukan kepada pusat tentang daftar pasokan tersebut.
Lalu, Winston diminta untuk menyerah oleh petinggi militer lainnya dan menerima tawaran dari Nazi, karena dengan menyerah, negara Inggris bisa pulih sepenuhnya. Karena bagaimanapun juga, negara Inggris tidak akan bisa mengalahkan Jerman. Tapi tentu saja Winston menolak karena Nazi tidak bisa dipercaya dan tetap tak mau menyerah. Lalu Winston juga mendapat kabar jika kapal pemasok U-boat akan mengirim pasokannya kepada U-boat agar bisa berjalan dengan waktu yang sangat lama, sehingga kapal pemasok layak untuk diledakkan. Namun resikonya, jika ketahuan maka Winston akan dilengsarkan. Kembali ke Gas yang saat ini sudah sampai di tempat Geoffrey ditahan dan dijaga oleh setidaknya 50 prajurit. Namun Gas sempat ketahuan saat mengintai, tapi beruntung Anders berhasil menghabisinya. Tak butuh waktu lama, Gas sudah memahami kondisi sekitar dan langsung melancarkan aksinya. Namun bukannya menyerang secara diam-diam, Gas dan kawan-kawan lebih memilih menyerang secara barbar. Setelah itu, Anders masih harus menghadapi beberapa prajurit, namun ia berhasil mengalahkannya seorang diri. Setelah itu, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Geoffrey dan meledakkan tempat tersebut. Di sisi lain, Heron dan Marjorie sudah sampai di Fernandopo, dan kali ini tugas Marjorie adalah merayu komandan yang ada di sana bernama Heinrich. Dengan koneksi yang Heron punya, Marjorie akhirnya bisa bertemu dengan Heinrich dengan berpura-pura untuk berbisnis dengannya. Beruntung Marjorie berhasil mengambil perhatian Heinrich dan mengajaknya bertemu lagi. Tugas Marjorie selanjutnya adalah mengajak Heinrich datang ke sebuah pesta yang akan diadakan oleh Heron agar para prajurit datang ke pesta sehingga pelabuhan kosong, membuat Gas dan kawan-kawan dapat meledakkan kapal dengan mudah. Di sisi lain, Gas dan kawan-kawan memutuskan untuk memilih rute yang agak lama, karena jika memilih rute tercepat terdapat resiko yang cukup besar. Is that we take this wider route. It's obviously longer. I'm better known as a lover than a fighter. Jesus, want to go shorter? Our priority is not to be seen. Heron kemudian mencari informasi lagi dan beruntung berkat namanya yang sudah dikenal oleh banyak prajurit, Heron mendapat informasi dengan mudah. Salah satunya kapal pemasok akan pergi menuju U-boat 3 hari lebih awal. Di waktu yang sama, Heinrich juga datang ke bar dan bertemu dengan Marjorie. Heinrich yang masih belum sepenuhnya percaya mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada Marjorie. Namun Marjorie berhasil menjawabnya dengan lancar sehingga membuat Heinrich akhirnya percaya kepada Marjorie. Setelah itu, mereka berdua memberitahu pusat dan juga Gas jika kapal pemasok akan pergi 3 hari lebih awal. Tentu saja Gas dan kawan-kawan bisa datang lebih cepat, namun terdapat resiko yang besar. Mulai dari melewati wilayah U-boat dan mereka juga bisa ditangkap oleh tentara Inggris. Karena tak ada pilihan lain, Gas akhirnya memilih rute yang tercepat. Di sisi lain, Nazi kembali membombardir London, membuat Winston meminta Gas dan kawan-kawan untuk berhasil dalam misinya. Lalu saat perjalanan, Gas dan kawan-kawan sempat terhambat oleh kapal Inggris yang sedang patroli, sehingga Gas dan kawan-kawannya akan ditahan karena berlayar tanpa izin di laut internasional. Namun tak lama kemudian, U-boat datang, membuat Gas dan kawan-kawan dapat pergi dari sana, membiarkan kapal Inggris berperang dengan U-boat. Kembali ke Heron dan Marjorie yang bertemu dengan Pangeran Fernandopo bernama Billy untuk meminta bantuannya. Tentu saja Billy mau membantu dan ia juga akan turun tangan sendiri untuk membantu karena Billy juga sangat membenci Nazi. Namun Billy juga membutuhkan bantuan dari seorang prajurit. Dan ia ragu jika Marjorie adalah seorang prajurit. Sehingga Marjorie akhirnya menunjukkan keahlian menembaknya, membuat Billy terpukau dan akhirnya percaya.
Singkat cerita, Gus akhirnya bertemu dengan Billy. Gus sendiri mengaku jika mereka kekurangan orang dan juga senjata untuk menyerang armada laut milik Jerman, sedangkan Gus dan kawan-kawan hanya berjumlah 5 orang. Namun Billy menenangkan mereka karena ia sudah membawa 12 prajurit terbaiknya dan juga senjata lengkap untuk menyerang Jerman. Tentu saja itu adalah kabar baik bagi Gus karena mendapat bantuan secara sukarela. Mereka semua kemudian segera memindahkan semua perlengkapan dari kapal Billy ke kapal Gus. Setelah itu, Heron sudah mempersiapkan bom untuk membantu melancarkan misi. Begitu juga dengan Marjorie yang akan pergi ke pesta dengan Heinrich. Heron kemudian segera memasang sebuah bom, namun sayangnya ia ketahuan oleh penjaga, sehingga Heron mau tak mau menghabisi mereka semua. Di lain sisi, Marjorie kembali memaksa Heinrich untuk menghadiri pesta milik Heron, membuat Heinrich akhirnya tak ada pilihan lain selain menurutinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terdapat 2 pesta, satu pesta untuk prajurit biasa, sedangkan yang satu lagi pesta untuk para pemimpin berpangkat tinggi. Sedangkan di sisi lain, Gus dan kawan-kawan sudah bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Pesta berjalan dengan sangat lancar dan Heron sudah mempersiapkan pesta tersebut secara matang demi kelancaran misi, dengan memberikan minuman secara terus-menerus kepada para prajurit agar mereka mabuk. Bom juga akan meledak dalam 30 menit agar lampu pelabuhan padam dan Marjorie diminta untuk menahan Heinrich agar tidak keluar dari pesta tersebut. Marjorie yang saat itu sedang bersama Heinrich tiba-tiba mendapat informasi jika kapal pemasok sudah diperkuat dan tidak akan bisa ditenggelamkan, membuat Marjorie terkejut dan segera mengabari Heron mengenai informasi tersebut. Marjorie meminta Heron memberitahu Gus untuk menghentikan misinya karena sama saja misi akan gagal, membuat Heron langsung menuju tempat radio. Di waktu yang sama, bom pun meledak membuat lampu padam kecuali lampu yang ada di pesta. Heron kemudian segera memberitahu Gus dan juga pusat jika misi akan gagal karena kapal tak bisa ditenggelamkan. Sir, put him on open speaker. Channel 5. Tak lama misi mereka diminta untuk dibatalkan oleh pihak pemerintah karena dianggap bisa membahayakan negara Inggris. Namun tentu saja Gus tak peduli sama sekali dan tetap melanjutkan misinya bagaimanapun caranya. Dan Winston juga dikabari jika misi mereka ketahuan oleh pemerintah, sehingga saluran komunikasi terputus membuat mereka hanya bisa berharap kepada Gus agar berhasil dalam misinya. Tentu saja diperkuatnya kapal pemasok membuat Gus sangat kebingungan untuk melanjutkan misi. Terlebih lagi bom yang saat ini mereka bawa tak akan cukup untuk menenggelamkan kapal yang sudah diperkuat. Lalu di tengah keputusasaan, Geoffrey menyarankan untuk mencuri kapal pemasoknya. Awalnya rencana tersebut diragukan karena mereka membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama untuk mencuri kapal pemasok. Terlebih lagi bobotnya yang sangat berat dan juga ada kapal patroli. Namun Geoffrey menyarankan untuk meledakkan kapal patroli dan tempat penyimpanan bahan bakar. Pada akhirnya, Gus dan lainnya setuju karena rencana tersebut adalah yang paling masuk akal untuk saat ini. Gus kemudian segera memberitahu Billy tentang rencananya dan mereka segera menjalankan misinya. Kali ini mereka menjalankan aksinya secara diam-diam, tidak seperti sebelumnya yang secara barbar. Mereka mulai menghabisi para penjaga dan tak lupa memasang sebuah bom di kapal patroli agar nantinya mereka bisa kabur dengan tenang. Pemasangan bom akhirnya berhasil dan di sisi lain, Anders bersama lainnya mulai membersihkan semua awak kapal yang ada di dalam.
Tentu saja meskipun dengan pasukan yang terbatas, mereka semua berhasil menghabisi seluruh awak kapal tanpa ada masalah sama sekali. Setelah berhasil membabat habis awak kapal, bom yang sudah dipasang di jangkar kapal pun meledak dan menarik perhatian para prajurit. Namun Heron sudah mengunci ruang pesta, membuat para prajurit tak bisa keluar. Dirasa rencana berjalan lancar, Heron segera menyusul Marjorie yang masih ada di dalam untuk kabur. Namun sayangnya Heinrich akhirnya tahu jika Marjorie adalah orang Yahudi. Dan tentu saja Marjorie dalam bahaya karena orang Jerman sangat benci kepada orang Yahudi. Masalah belum sampai di situ, karena bom yang sudah dipasang di penyimpanan bahan bakar meledak sebelum mereka pergi, sehingga Heinrich dan pasukan lainnya menyadari jika kapal pemasok mereka hendak dicuri. Tak ada pilihan lain, Gas mau tak mau harus menghadapi semua pasukan Jerman yang mulai menyerang, sedangkan Gas sendiri bergerak sangat lambat karena kapalnya yang sangat berat. Namun pada akhirnya kapal berhasil kabur dari pelabuhan dan para prajurit berniat mengejar menggunakan kapal patroli. Heinrich yang baru sampai disalahkan oleh kapten dan pemilik kapal pemasok, sehingga Heinrich yang kesal menghabisi mereka berdua tanpa ampun. Namun kapal patroli sudah meledak terlebih dahulu sebelum mengejar kapal pemasok. Marjorie yang sudah tertangkap berhasil menghabisi Heinrich menggunakan pistol yang ia sembunyikan di kakinya, dan setelah itu Heron berhasil membawanya kabur dari sana. Dengan menaiki kapal kecil, mereka berdua berhasil sampai di kapal bersama Gas dan juga lainnya. Mereka kemudian menghubungi kapal Inggris untuk bertemu. Lalu Winston juga mendapat kabar jika Gas berhasil menjalankan misinya. They stole her. Shall we rendezvous for a handover? Gas dan lainnya akhirnya sampai di kapal Inggris. Sesuai dugaan, mereka akan dibawa kembali ke Inggris untuk diadili. Singkat cerita, 4 minggu kemudian, semua orang yang terlibat dalam misi akhirnya dibebaskan, dan di dalam penjara mereka juga diberi makanan yang sangat enak. Dan Winston juga ada di sana mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah membantu. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Ministry The Ungentlemanly Warfare 2024. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.